Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah bayi yang dibuang oleh ibu tiri yang sombong. Dukung channel ini dengan like, subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang dan memberikan inspirasi yang lebih luas. Semoga dukungan kalian menjadi jalan mudahnya rezeki kalian semuanya. Burhan kisahkan cerita lengkapnya pada Anda. Di sebuah desa yang tersembunyi di antara hamparan hutan lebat, berdirilah sebuah rumah besar yang menjadi saksi bisu akan sebuah kisah kelam. Rumah itu milik seorang pria kaya yang pernah menikah dan memiliki seorang anak perempuan yang cantik, buah hati dari istri pertamanya yang telah lama meninggal dunia. Namun kebahagiaan rumah tangga pria itu tak bertahan lama. Kehampaan hidupnya membuatnya menerima seorang wanita baru, yang keanggunannya hanya permukaan dari hati yang penuh kerakusan. Wanita itu, yang kini menjadi ibu tiri, membawa nuansa dingin ke dalam rumah. Senyumnya adalah kepalsuan, dan di balik tutur katanya yang lembut, tersembunyi ambisi dan ketamakan. Awalnya, ia tampak seperti pelipur lara bagi sang pria. Namun ketika ia melahirkan seorang anak laki-laki dari pernikahan tersebut, semua kebaikan yang semu itu berubah menjadi bayang-bayang gelap di dalam rumah. Kecemburuan merayapi hati wanita itu setiap kali ia melihat anak tirinya. Gadis kecil itu, dengan keceriaan yang tak ternodai, adalah ancaman nyata bagi ambisinya. Wanita itu mulai membayangkan masa depan, di mana gadis kecil itu mewarisi semua kekayaan suaminya. Pikiran itu adalah duri yang semakin hari semakin menyakitkan. Rasa iri yang ia pelihara tumbuh menjadi kebencian, hingga akhirnya menjadi racun dalam pikirannya. Di suatu malam, saat angin bertiup kencang membawa aroma hujan, rencana keji mulai terbentuk dalam pikirannya. Ia memutuskan, satu-satunya cara untuk memastikan semua yang ia dambakan menjadi miliknya adalah menyingkirkan gadis kecil itu. Namun, ia tahu harus bertindak dengan hati-hati, agar rencananya tidak menimbulkan kecurigaan. Ketika waktu yang tepat tiba, ia membawa bayi perempuan itu ke hutan. Langit malam yang kelam menjadi saksi langkah-langkah kakinya yang tanpa belas kasih. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak memikirkan tangis bayi itu yang memecah keheningan malam. Baginya, suara itu hanya riak kecil dalam lautan ambisinya. Wanita itu memilih sudut hutan yang terdalam, di mana pohon-pohon tua menjulang seperti raksasa penjaga, dan bayangan gelap mereka menelan segala jejak. Ia meninggalkan bayi itu di atas tumpukan daun kering, dengan napasnya yang kecil dan tangis yang memohon belas kasih. Malam itu begitu sunyi, hingga suara langkah terakhir wanita itu perlahan hilang di balik desir angin. Ia pulang dengan hati yang ringan, meyakini bahwa takdir telah diputuskan. Namun, alam memiliki cara kerjanya sendiri. Malam yang suram itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dalam kegelapan hutan, di antara bisikan dedaunan dan bayang-bayang, sepasang mata tajam memerhatikan. Seekor harimau putih, penguasa sunyi hutan itu, mendekati suara tangis yang menggema di antara pepohonan. Meski dikenal sebagai predator, ada sesuatu dalam nalurinya yang membuatnya berhenti sejenak, merenungi makhluk kecil yang menangis tanpa perlindungan. Tanpa suara, harimau putih itu mendekati bayi tersebut. Dengan penuh hati-hati, ia mengambil bayi itu dengan giginya yang kuat namun lembut, seperti seorang ibu yang melindungi anaknya. Di bawah sinar bulan yang menerobos celah-celah dedaunan, langkahnya membawa bayi itu ke tempat yang aman di sarangnya. Malam itu, hutan menjadi saksi dari peristiwa yang tak lazim. Sementara ibu tiri pulang dengan kelegaan semu, percaya bahwa ia telah menang, nasib telah mengatur panggung untuk sebuah cerita yang akan mengubah segalanya. Hutan yang gelap kini memiliki rahasia, dan rahasia itu perlahan-lahan akan menjadi legenda yang mengguncang ketenangan desa. Dengan tangisan bayi yang perlahan mereda di pelukan harimau putih, babak pertama dari kisah luar biasa ini pun dimulai. Fajar pertama setelah malam penuh tangisan itu menyingsing di atas hutan yang lebat. Kabut pagi menggantung rendah di antara pepohonan, menciptakan pemandangan magis yang hanya bisa dilihat oleh penghuni hutan. Di tengah semua itu, di sebuah sarang yang tersembunyi di dalam celah bukit berbatu, seekor harimau putih yang anggun dan kuat meringkuk melindungi sesuatu yang tak biasa. Bayi manusia itu, yang semalam ditinggalkan untuk menemui nasibnya, kini tertidur dalam kehangatan tubuh harimau putih. Hembusan napas bayi kecil itu perlahan kembali tenang, seperti menemukan kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Harimau putih itu, dengan naluri keibuannya, mengawasi makhluk kecil di sisinya. Meskipun ia predator hutan, ada sesuatu yang berbeda kali ini, naluri yang jauh lebih dalam dari sekadar hasrat memburu. Hari demi hari, sang harimau putih merawat bayi itu dengan cara yang luar biasa. Ia meninggalkan sarangnya untuk berburu, kembali membawa makanan untuk dirinya sendiri,
namun selalu memastikan bayi itu tetap hangat dan aman. Ia menggunakan tubuhnya sebagai selimut, melindungi bayi dari dingin malam yang menusuk. Ketika bayi menangis, ia mendekapnya dengan lembut, mengeluarkan suara rendah yang menenangkan, seperti nyanyian alam yang menghibur. Waktu berjalan, dan hutan menjadi dunia baru bagi bayi perempuan itu. Ia mulai membuka matanya, mengenali bayangan-bayangan besar yang bergerak di sekitarnya. Harimau putih itu kini bukan lagi sekadar penjaga, tetapi ibunya dalam setiap arti kata. Ia mengajarinya cara membaca hutan, mendengar suara-suara yang tak pernah dipahami oleh manusia lain. Tangis bayi berubah menjadi tawa kecil saat ia merasakan embusan angin hutan atau saat melihat kupu-kupu berwarna cerah melintas di udara. Hutan yang dulunya penuh dengan bahaya kini menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan. Anak perempuan itu, yang seharusnya lemah dan tak berdaya, tumbuh kuat di bawah bimbingan harimau putih. Ia belajar berjalan di tanah yang berbatu, menggenggam akar dan ranting untuk menyeimbangkan tubuh kecilnya. Naluri bertahan hidup perlahan muncul, tertanam dari pengamatan terhadap ibu angkatnya yang berburu dan menjaga dirinya dari predator lain. Namun, tidak semua hari berlalu tanpa bahaya. Suatu malam, badai besar melanda hutan, menghancurkan pohon-pohon tua yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Petir menyambar, menerangi hutan dengan kilatan putih yang mengerikan. Di tengah badai, harimau putih tetap menjaga anak itu, melingkupinya dengan tubuhnya yang besar dan kokoh. Ketika angin kencang berusaha menyeret segalanya, harimau putih tetap bertahan, melawan amukan alam untuk melindungi satu kehidupan kecil yang dipercayakan padanya. Waktu terus berlalu, dan anak perempuan itu tumbuh menjadi bagian dari hutan. Ia tidak sekadar bertahan, ia menjadi bagian dari ritme kehidupan liar yang ada di sekitarnya. Tubuhnya yang kecil menjadi lebih kuat, tangannya yang lembut mampu memanjat pohon dengan mudah, dan matanya yang cerah dapat melihat pergerakan sekecil apapun di semak-semak. Hutan pun mengenalnya. Suara burung-burung berhenti ketika ia melintas, tetapi bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat yang ganjil terhadap makhluk kecil yang membawa aroma harimau putih. Para penghuni hutan yang lain, dari rusa hingga monyet, merasa ada sesuatu yang berbeda tentang anak ini, sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia, namun juga tidak sepenuhnya liar. Kisah anak perempuan dan harimau putih ini akhirnya sampai ke desa. Para pemburu yang masuk ke hutan untuk mencari hasil buruan mengaku melihat bayangan anak kecil berjalan bersama harimau putih. Namun mereka tidak pernah cukup dekat untuk memastikan. Kisah itu menjadi bisikan di kalangan penduduk desa, berkembang menjadi legenda tentang anak hutan yang hidup di bawah perlindungan raja hutan yang tak terganggu. Hutan menjadi tempat aman sekaligus tempat misteri bagi anak perempuan itu. Namun, jauh di dalam hatinya, mulai tumbuh rasa ingin tahu yang baru. Setiap kali ia melihat burung-burung terbang menuju cakrawala atau mendengar gemuruh suara dari kejauhan, ia bertanya-tanya, apakah ada sesuatu di luar hutan ini? Apakah ada dunia yang lebih besar, di mana suara gemuruh itu berasal? Pertanyaan itu adalah benih kecil yang tertanam dalam dirinya. Untuk saat ini, ia masih bagian dari hutan, tetapi suatu hari, keinginan untuk menjelajahi dunia di luar akan memanggilnya. Dan ketika saat itu tiba, ia tahu bahwa hutan ini, dan ibu angkatnya yang penuh kasih, akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tempat ia menemukan kehidupan dari kegelapan yang seharusnya memadamkan segalanya. Matahari telah tinggi ketika langkah kecil gadis itu akhirnya menuntunnya keluar dari batas hutan yang telah menjadi dunianya. Langit terbentang biru tanpa batas, dan di kejauhan, suara-suara baru bergema di telinganya, suara yang tidak berasal dari burung atau hewan liar, melainkan dari manusia. Anak perempuan itu berdiri di tepi hutan, tempat di mana kanopi hijau berakhir dan hamparan sawah yang menguning dimulai. Angin yang berbeda berhembus di sana, membawa aroma asing yang menggugah rasa ingin tahu yang telah lama tumbuh di hatinya. Dengan langkah ragu, ia mulai melangkah ke padang terbuka. Kakinya yang telanjang menyentuh tanah yang hangat, teksturnya terasa berbeda dari hutan. Dia melihat pemandangan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Petani dengan caping besar membungkuk di antara barisan padi, seekor kerbau membajak sawah, dan anak-anak kecil bermain di tepian sungai. Semuanya tampak bergerak dalam harmoni yang aneh, begitu berbeda dari keheningan hutan yang liar namun teratur. Langkahnya membawa dia lebih dekat ke desa, dan pandangan mata penduduk mulai mengarah padanya. Mereka menghentikan aktivitas mereka, memandang dengan keheranan pada sosok kecil yang muncul dari arah hutan. Rambutnya yang panjang berantakan, tubuhnya dibalut kain sederhana yang terbuat dari serat alami, dan matanya memancarkan keterkejutan sekaligus keberanian.
Penampilannya adalah sesuatu yang asing, seperti cerita legenda yang tiba-tiba menjadi nyata di hadapan mereka. Anak perempuan itu tidak mengerti perhatian yang kini terpusat padanya. Baginya, desa adalah dunia baru yang penuh warna dan gerakan. Ia melihat sebuah pasar kecil dengan jajaran barang yang tidak pernah ia kenal, dari kain berwarna-warni hingga makanan yang mengeluarkan aroma lezat. Ia memperhatikan wajah-wajah manusia yang berbicara, tertawa, dan bekerja bersama. Namun, yang paling menarik baginya adalah aliran sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ia mendekat, merasakan air yang dingin di tangannya, sebuah pengalaman baru yang begitu sederhana namun memukau. Namun di balik rasa kagumnya, ada sesuatu yang terasa asing. Setiap langkahnya di desa itu diiringi tatapan penasaran, bisikan pelan, dan jarak yang dijaga oleh penduduk. Anak-anak berhenti bermain untuk mengamati, sementara orang dewasa berdiri di pintu rumah mereka, bertanya-tanya dari mana asal anak ini. Beberapa dari mereka mulai mengenali bayangannya, mirip dengan cerita yang dibawa para pemburu, cerita tentang anak hutan yang hidup bersama harimau putih. Kisahnya dengan cepat menyebar, dan desa mulai terbagi dalam pendapat. Beberapa melihatnya dengan rasa takut, menganggapnya sebagai pertanda buruk dari hutan, sementara yang lain memandang dengan kekaguman, percaya bahwa ia adalah roh penjaga yang turun ke dunia manusia. Anak perempuan itu tidak menyadari perdebatan ini. Baginya, desa adalah tempat di mana ia mencoba memahami kehidupan baru, meskipun setiap pandangan tajam yang ia terima menambah rasa rindu pada hutan yang ia tinggalkan. Di tengah semua itu, ia bertemu seorang wanita muda yang melihatnya bukan dengan rasa takut atau kagum, tetapi dengan kasih dan rasa penasaran. Wanita itu adalah seorang penduduk desa yang baik hati, seorang pengrajin kain yang setiap harinya bekerja di bawah pohon besar di tepi desa. Ia memandang anak perempuan itu dengan tatapan lembut, seperti melihat seorang anak kecil yang tersesat. Tanpa kata-kata, ia memberikan segelas air dan sepotong roti kepada anak itu, sebuah tindakan sederhana yang menjadi awal dari hubungan yang tak terduga. Hari-hari berlalu, dan anak perempuan itu mulai beradaptasi dengan kehidupan di desa. Ia belajar dari wanita muda itu bagaimana membuat kain, mengenal nama-nama benda yang sebelumnya asing baginya, dan memahami ritme kehidupan manusia. Meskipun tubuhnya membawa bekas kehidupan liar, kekuatan fisik yang melebihi anak-anak seusianya, hatinya perlahan-lahan mulai terbuka untuk memahami dunia manusia. Namun, kehidupan desa bukan tanpa ancaman. Berita tentang kehadiran anak hutan sampai ke telinga ibu tiri yang tinggal di desa sebelah. Wanita itu, yang pernah membuang anak tersebut di hutan dengan harapan ia tidak akan kembali, kini dihantui rasa iri dan takut. Ketika ia mendengar bahwa anak perempuan itu kini diterima oleh sebagian penduduk desa, ia merencanakan sesuatu yang lebih kejam. Anak perempuan itu tidak menyadari bahaya yang mendekat. Baginya, dunia baru ini masih penuh dengan keajaiban dan misteri. Namun di dalam hutan, tempat di mana harimau putih masih mengawasinya dari kejauhan, naluri liar yang pernah ia pelajari mulai mengingatkan bahwa ketenangan ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Hutan telah mengajarinya untuk bertahan hidup, tetapi dunia manusia, dengan semua tipu daya dan konfliknya, adalah tantangan yang belum pernah ia hadapi. Gadis itu berada di ambang sebuah perjalanan baru, di mana ia harus menemukan siapa dirinya sebenarnya antara dunia liar yang membesarkannya dan dunia manusia yang kini mulai menjadi rumah kedua baginya. Pagi itu, embun masih menggantung di daun-daun, dan sinar matahari pagi menyusup di antara pepohonan, menciptakan pola-pola cahaya yang berkilauan di lantai hutan. Namun, di balik keindahan itu, hutan sedang mempersiapkan sebuah peristiwa yang akan menggetarkan seluruh isinya. Harimau putih, yang selama ini menjadi penjaga setia, tahu bahwa hari ini berbeda. Langkah-langkahnya terasa berat saat ia berjalan melintasi hutan, dengan naluri yang memberitahu bahwa ada bahaya besar yang mendekat. Di sisi lain, desa juga tengah dipenuhi bisikan-bisikan yang penuh ketegangan. Para pemburu dari desa tetangga, yang mendengar cerita tentang harimau putih dan anak hutan, telah memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Mereka membawa senjata, bukan hanya untuk harimau, tetapi juga untuk menguasai apapun yang menurut mereka merupakan misteri dari hutan itu. Desas-desus tentang kekuatan magis dari anak perempuan itu telah membuat mereka gelap mata. Ketika pemburu-pemburu itu memasuki hutan, harimau putih langsung merasakan kehadiran mereka. Ia bergerak cepat, seperti bayangan yang sulit ditangkap, menuju tempat di mana anak perempuan itu sedang bermain di tepi sungai. Gadis itu kini sudah berusia 7 tahun, tubuhnya kuat dan gesit, namun ia tetap seorang anak kecil yang tidak siap menghadapi ancaman seperti ini.
Tanpa ragu, harimau putih mendekatinya, memberikan isyarat bahwa ia harus pergi. Ketika langkah-langkah pemburu semakin dekat, suara hutan berubah. Burung-burung terbang menjauh, dan monyet-monyet melompat dari dahan ke dahan, mengabarkan bahaya. Namun, harimau putih tidak mundur. Ia berdiri kokoh di antara anak perempuan itu dan para pemburu, mengaum dengan kekuatan yang mengguncang hutan. Aumannya adalah peringatan, sekaligus janji bahwa ia tidak akan membiarkan apapun menyakiti gadis yang telah ia rawat sejak kecil. Pertempuran pun dimulai. Para pemburu, dengan senjata mereka, mencoba mengalahkan raja hutan itu. Harimau putih, dengan kekuatan dan kegigihannya, melawan tanpa gentar. Ia menyerang dengan kecepatan yang sulit diantisipasi, membuat para pemburu ketakutan. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan senjata mereka terlalu mematikan. Darah mulai mengalir di lantai hutan. Tubuh harimau putih mulai melemah, tapi matanya tetap tajam. Ia memanfaatkan sisa tenaganya untuk memastikan anak perempuan itu selamat. Dengan satu langkah terakhir yang penuh keberanian, ia mengusir para pemburu jauh ke dalam hutan, memberikan cukup waktu bagi gadis itu untuk melarikan diri ke desa. Ketika anak perempuan itu berlari, ia menoleh ke belakang. Ia melihat harimau putih berdiri tegak untuk terakhir kalinya, tubuhnya berlumuran darah, namun penuh dengan kebanggaan. Saat itulah, ia tahu, harimau putih tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga bagian dari jiwanya. Dengan air mata yang mengalir deras, ia berlari, membawa keberanian dan cinta yang diwariskan oleh harimau putih. Hari itu, harimau putih menghembuskan napas terakhirnya di tengah hutan yang telah menjadi rumahnya. Kematian raja hutan itu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tetapi juga keheningan mendalam yang dirasakan oleh semua penghuni hutan. Namun, pengorbanannya tidak sia-sia. Anak perempuan itu selamat dan membawa warisan keberanian yang akan mengubah hidupnya. Di desa, penduduk yang awalnya memandang gadis itu dengan rasa takut kini melihatnya dengan hormat. Ia tidak hanya menjadi anak perempuan yang selamat dari hutan, tetapi juga simbol kekuatan, keberanian, dan cinta tanpa syarat. Gadis itu tumbuh menjadi wanita yang tangguh dan bijaksana, yang membawa ketenangan dan harmoni di desa. Namun, ia tidak pernah melupakan hutan. Setiap kali ia merasa rindu, ia kembali ke tempat di mana ia dibesarkan. Ia duduk di tepi sungai yang pernah menjadi tempat bermainnya, memandangi pepohonan yang menjulang tinggi, dan merasakan kehadiran harimau putih di setiap bayangan yang bergerak. Hutan itu tetap menjadi rumahnya, tempat di mana cinta sejati pernah memberinya kehidupan. Pengorbanan harimau putih menjadi pelajaran yang abadi, bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, dan keberanian terbesar adalah melindungi mereka yang kita sayangi, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Kisah itu terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda tentang seorang anak hutan dan penjaga setianya, yang menunjukkan bahwa cinta dan keberanian adalah warisan terindah yang bisa ditinggalkan.